strong. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mas Jack Solutions. Di video kali ini kami akan membagikan tips sederhana bagaimana cara menambah dan menghapus user di Windows 11 tanpa login maupun mendaftar akun Microsoft. Untuk menambah dan menghapus user bisa lewat aplikasi setting. Kita buka aplikasi settingnya, bisa lewat start menu, kemudian klik aplikasi settingnya. Tapi jika di sini belum ada aplikasi settingnya, maka kita bisa lewat menu pencari, ketikkan setting. Kemudian jika sudah ketemu, kita klik aplikasi settingnya. Selanjutnya, jika sudah terbuka aplikasi settingnya, untuk kolom sebelah kiri kita klik account. Kemudian di kolom sebelah kanan kita pilih family dan other users. Kita klik. Untuk menambah user kita klik tombol add account. Jika komputer terhubung ke internet, maka akan muncul form seperti ini. Ini adalah form untuk login ke akun Microsoft. Karena kita tidak akan login ke akun Microsoft, maka kita klik I don't have this person sign in information. Selanjutnya akan muncul form untuk mendaftar akun Microsoft. Karena kita tidak akan mendaftar, maka kita klik add a user without a Microsoft account. Di sini akan muncul form penambahan user lokal seperti ini. Jika komputer tidak terhubung ke internet, maka ketika kita klik tombol add account tadi, langsung ke form penambahan user lokal seperti ini. Kita ketikkan username, misal user 1. Jika kita tidak ingin set passwordnya, maka kita bisa kosongin kolom passwordnya dan klik tombol next. Tapi jika kita ingin set passwordnya, maka kita isikan dulu passwordnya. Misal kita isikan 123. Jika password di set, maka akan muncul pertanyaan keamanan. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Untuk pertanyaan pertama, misal kita pilih yang what was your first pet's name. Kemudian kita jawab, misal kita jawab ular. Nah, untuk jawaban ini harus diingat ya, karena ketika kita nanti lupa password, pertanyaan ini akan muncul dan diminta untuk menjawab seperti apa yang kita ketikkan di sini. Jadi harus diingat. Kemudian untuk pertanyaan kedua dan ketiga langkahnya sama. Misal untuk pertanyaan kedua kita pilih yang ini, what is the name of the city where you were born. Kemudian kita jawab, misal Jayapura. Kemudian pertanyaan ketiga, misal kita pilih yang ini, what was your childhood nickname. Misal kita ketikkan Mas Jack. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini user yang baru sudah terbuat seperti ini. Untuk default hak aksesnya ini adalah standar user. Jadi ketika kita ingin hak aksesnya administrator, maka kita harus ganti dulu. Caranya kita klik usernya, kemudian kita klik tombol change account type, kemudian kita pilih di sini, pilih yang administrator, klik tombol OK, dan hak akses administrator sudah terganti ya di sini untuk user yang baru dibuat tadi. Kita cek di start menu apakah user muncul, dan di sini user yang baru sudah muncul di start menunya.
Nah, ketika kita ingin menghapus user, maka kita tinggal klik aja usernya, kemudian klik remove. Nah, ini minta konfirmasi untuk penghapusannya. Kita klik tombol delete account and data, dan user yang tadi dibuat sudah hilang ya, udah nggak ada, sudah terhapus. Kita cek di start menu, dan user juga sudah terhapus di sini. Demikian tips sederhana dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan solusinya. Sampai jumpa lagi di video tips-tips selanjutnya. Be strong. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Jack Solutions. Dalam video kali ini kami akan membagikan tips sederhana bagaimana cara mudahnya membersihkan file cache dan junk di dalam Windows 11 maupun Windows 10. Karena kita tahu file cache dan junk yang semakin membesar itu akan memakan space, sehingga akan mempengaruhi kinerja dari proses sebuah komputer atau laptop. Untuk itu kita disarankan untuk menghapusnya secara rutin, jadi supaya filenya itu tidak membesar gitu ya. Langsung saja kita mulai. Nah, kita buka menu search, kemudian ketikkan run. Nah, kita akan membuka aplikasi run untuk mencari file cache-nya. Nah, kita buka file run-nya. Nah, kita juga bisa membuka aplikasi run ini menggunakan shortcut ya, yaitu dengan memencet tombol Windows dan tombol R secara bersamaan. Jadi pencet aja tombol Windows-nya dan R-nya yang singkatan dari run secara bersamaan. Itu akan membuka aplikasi run ini seperti ini. Kita coba ya. Nah, sama ya, ini dengan shortcut supaya lebih cepat. Kemudian kita ketikkan time ya. Nah, kita akan coba cari file-file temporary-nya di dalam Windows, karena ini merupakan cache filenya. Nah, di sini terlihat folder temp di dalam folder Windows ya, ada folder temp dan terlihat ada beberapa file di sini. Nah, kita akan menghapus ini semuanya supaya bersih. Nah, klik salah satu filenya, kemudian pencet Ctrl A ya untuk select semuanya. Kemudian kita hapus filenya. Nah, sudah bersih. Jadi file temporary atau cache filenya ini yang di dalam folder temp, dalam folder Windows ini sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan menghapus folder temp yang ada di folder yang lain ya, karena ada beberapa folder temp di dalam Windows, sehingga kita harus bersihkan semuanya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita pencet tombol Windows dan R-nya secara bersamaan. Nah, akan membuka aplikasi run. Nah, kemudian ketikkan tanda %temp. Nah, ini akan mencari folder temp di dalam lokasi yang berbeda ya, lokasi mana saja. Nanti kita akan temukan. Nah, di dalam folder lokal ini ada temp juga. Nah, di sini ada beberapa file ya. Nah, ini kita juga akan bersihkan. Kemudian klik salah satu, kemudian pencet tombol Ctrl dan A ya. Nah, untuk semuanya. Kemudian kita hapus. Nah, ini ada satu file ya, yang masih digunakan oleh aplikasi yang sedang berjalan, sehingga tidak bisa dihapus saat ini karena masih dipakai ya. Jadi ini kita abaikan dengan
klik tombol skip aja. Nah, setelah file-file yang ada di dalam folder time terhapus semuanya, kita akan hapus juga cache file yang tempat lain ya, dengan disk cleanup ya. Nah, kita buka aplikasi disk cleanup-nya, sama kita buka aplikasi RAR-nya dulu, yaitu dengan pencet tombol Windows dan R-nya ya secara bersamaan. Nah, kita buka disk cleanup-nya, aplikasinya, ketik aja di sini clean mgr. Oke. Nah, ini akan terbuka file disk cleanup-nya. Nah, ini akan kita hapus semua cache filenya. Nah, kita cek aja semuanya supaya bersih semuanya. Setelah tercek semuanya, tinggal kita oke aja, dia akan menghapus. Oke, klik delete files. Nah, kita tunggu. Nah, selesai. Jadi semua cache file dan junk filenya sudah terhapus, sehingga diharapkan file cache dan junknya ini tidak membesar ya, semakin membesar, sehingga akan terbarui terus dan semakin kecil terus, tetap sama kecilnya ukurannya, sehingga akan mempercepat proses dalam sistem Windows-nya. Demikianlah tips sederhana dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan solusinya. Sampai jumpa lagi di video tips-tips selanjutnya. Be strong. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Jack Solutions. Dalam video kali ini kami akan membagikan sedikit ilmu mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam OS Windows 11. Kita tahu bahwa OS Windows 11 merupakan OS yang baru, jadi kita perlu tahu apa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam OS Windows 11. Kita lihat di dalam desktop Windows 11 ini terjadi perubahan-perubahan, terutama pada letak, lokasi, maupun item-item di dalam taskbar. Misal start menu di dalam OS Windows versi-versi sebelumnya itu letaknya di sebelah kiri bagian bawah. Sekarang terletaknya di tengah dan item-item taskbarnya juga di tengah semua seperti ini. Ini mirip seperti Mac OS. Nah, untuk taskbar ini, task menu untuk login dan logoutnya posisinya di kiri. Kemudian untuk power mematikannya ada di sebelah kanan. Dan ini perubahan posisi yang sebelumnya ada di sebelah kiri bawah. Dan tampilannya juga berubah, ada peningkatan. Kemudian opsi search ya, pencarian. Di sini juga terjadi perubahan dan terjadi peningkatan juga dari sisi tampilan. Selanjutnya virtual desktop. Untuk virtual desktop ini memungkinkan kita untuk bekerja lebih dari satu desktop ya. Jadi kita bisa menambah berapa desktop sesuai keinginan kita. Bisa 2, bisa 3. Jadi untuk memisahkan pekerjaan misalnya. Jadi misalnya desktop pertama, kita bisa lihat desktop kedua seperti ini. Kemudian ada item integrasi obrolan ya.
menggunakan Teams Microsoft, jadi kita bisa berbincang-bincang di situ dan konferensi video. Nah, untuk file explorer sendiri masih standar, masih sama seperti dengan OS Windows sebelumnya. Nah, satu hal lagi, di dalam Windows 11 ini kita bisa mengatur tampilan ya. Bisa mengatur tampilan. Misalnya kita contoh ya. Nah, misalnya ini kita mouse-nya kita dekatkan di sini, kita biarkan saja. Nah, kita bisa milih tampilannya mau 2 kolom atau 3 kolom atau 4 ini ya. 4 posisi ini. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, kemudian yang browser kita coba pilih lokasinya, kita layout tampilkan di sini, dan yang wordpad-nya kita taruh di bawahnya. Nah, jadi kita bisa satu layar dengan tampilan yang seperti ini sesuai dengan keinginan kita, jadi bisa lebih memudahkan dari segi tampilannya, layoutnya. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi di dalam video tips-tips selanjutnya.